Sepotong keju bukanlah sesuatu yang wajar ditemukan di mobil yang sedang diparkir. Meskipun kelihatannya lucu, hal ini mungkin menandakan sesuatu yang cukup berbahaya. Seorang wanita menceritakan kisahnya di internet. Awalnya, dia hanya mengira dirinya dikerjai oleh anak tetangga. Dia memutuskan menelpon seorang teman dan meminta bantuan untuk membersihkan mobilnya. Tapi saat kedua wanita itu mulai membersihkan keju yang meleleh, mereka melihat sesuatu yang aneh di sekitar dua mobil dari tempat parkir mereka. Mereka ingat melihat sebuah mobil van putih datang, di dalamnya ada sekelompok pria yang menatap mereka. Berhubung dia nggak sendirian, wanita itu memutuskan untuk lanjut membersihkan mobilnya meskipun mereka berdua merasa nggak nyaman diawasi. Mereka butuh hampir 1 jam untuk membersihkan keju yang sudah meleleh di bawah teriknya matahari. Wanita itu bertanya-tanya apakah itu mungkin sebuah taktik untuk melakukan perampokan? Karena kebanyakan orang akan sangat fokus untuk membersihkan kotoran di mobil, mereka nggak terlalu memperhatikan barang-barang mereka. Atau lebih buruk lagi, bagaimana kalau itu adalah strategi penculikan? Karena kamu nggak akan bisa melihat orang mencurigakan yang menghampirimu setelahnya. Dia kemudian berpesan, kalau ada sepotong keju di atas mobilmu, biarkan saja, sebaiknya bersihkan saja di rumah. Atau bawa kendaraanmu ke tempat pencucian mobil terdekat. Pekerja di sana pasti tahu cara terbaik untuk menghilangkannya tanpa merusak cat. Potongan keju itu bisa saja hanya kebetulan. Tapi beberapa penipuan di luar sana bahkan ada yang lebih kreatif. Kalau melihat sepotong pakaian di kaca depan atau terselip di antara bilah wiper mobil, jangan buru-buru menyingkirkannya ya. Sekali lagi, benda itu bisa sengaja diletakkan di sana untuk mengalihkan perhatianmu sementara mobilmu dibawa kabur. Pilihan terbaik adalah pergi secepat mungkin dan menuju lokasi yang aman. Lokasi tersebut harus memiliki penerangan yang baik dan ramai. Baru setelah itu, kamu bisa menyingkirkan benda-benda yang ditaruh di mobilmu dengan aman. Beberapa orang bahkan menemukan uang di bawah wiper mereka. Mungkin uang itu diletakkan di sana dengan maksud yang sama. Berikut ini adalah metode yang sering digunakan beberapa orang untuk mengurangi kemungkinan mobilmu dicuri. Pastikan ban mobil menghadap ke tepi jalan saat diparkir. Ini karena saat roda mobil diposisikan seperti itu, pencuri akan kesulitan untuk bermanuver. Dengan cara ini, akan butuh lebih banyak waktu dan usaha untuk memindahkan mobilmu dan kecil kemungkinannya untuk menjadi sasaran pencurian. Seorang wanita lain ingat pernah menemukan tisu di bawah gagang pintu mobilnya. Tapi pada saat itu, dia nggak terlalu memikirkannya. Dia membuangnya dan melanjutkan harinya. Beberapa jam kemudian, dia berakhir di rumah sakit karena mengeluhkan rasa sakit di tangannya dan sesak napas. Dokter menyimpulkan bahwa dia telah diracuni dengan zat yang nggak diketahui. Sayangnya penipuan menjadi semakin umum akhir-akhir ini dan penipuan online menduduki peringkat teratas. Sebagai contoh, kamu bisa menjadi korban penipuan phishing ketika menerima email dari seseorang yang tampaknya nggak asing. Bisa jadi itu akuntanmu, rekan kerja, atau toko yang sering kamu kunjungi. Tapi kalau mencermati alamat emailnya dengan seksama, kamu akan dengan mudah menyadari ada sesuatu yang janggal. Mungkin itu hanya satu huruf yang diedit atau nama yang dieja secara berbeda. Email semacam ini bisa meminta berbagai hal darimu, mulai dari informasi pribadi seperti alamat dan kata sandi, hingga permintaan pembayaran. Ada juga yang menawarkan kupon atau voucher hadiah. Kalau kamu mengklik situs web tertentu, bisa jadi situs itu akan meretas komputermu. Ini mungkin merupakan penipuan online yang paling umum belakangan ini. Pihak berwenang menyatakan bahwa lebih dari 114.700 orang menjadi korban pada tahun 2019. Total kerugian mereka diperkirakan mencapai sekitar 870 miliar rupiah. Ada juga situs web belanja palsu. Untuk memastikan kamu selalu mengunjungi situs web yang benar, periksa URL-nya dengan teliti ya. Jika situs webnya bertuliskan amazon.com dengan angka 0 pada huruf O-nya, artinya kamu nggak berada di tempat yang tepat dan mungkin akan kena tipu. Kamu bisa saja membeli sesuatu dari situs web ini, tapi kemungkinan besar nggak akan ada barang yang dikirim. Atau skenario terbaiknya, menerima barang palsu. Pernah dengar soal form jacking? Ini terjadi ketika sebuah toko retail diretas dan setelah selesai menambahkan barang ke keranjang belanja, kamu akan diarahkan ke halaman pembayaran palsu.
Penipu kemudian mendapatkan akses ke informasi pembayaranmu seperti nama, alamat, dan detail kartu kredit. Agar selalu aman, periksa kembali URL halaman pembayaran sebelum memasukkan informasi sesensitif apapun. Penipuan dukungan teknis bahkan lebih kreatif lagi. Untuk yang satu ini, kamu mungkin akan menerima panggilan telepon yang mengatakan bahwa komputermu terinfeksi virus berbahaya yang bisa merusak perangkat atau menghilangkan semua informasi yang tersimpan di dalamnya. Penipu kemudian akan memintamu untuk mengunduh sebuah aplikasi yang akan memberi mereka akses ke komputermu meskipun mereka berada di belahan dunia lain. Kemudian mereka akan mengunduh virus sungguhan di komputermu untuk mengonfirmasi kebohongannya. Hal ini membuat korban berpikir memang ada sesuatu yang salah dengan komputernya, lalu langkah terakhirnya meminta bayaran untuk memperbaikinya. Kalau kamu mencurigai perangkatmu mungkin telah diretas, selalu hubungi dukungan teknis atau peritel terpercaya. Perusahaan sejenis ini nggak akan pernah menghubungimu secara tiba-tiba. Penipuan yang satu ini cenderung memainkan emosi seseorang dan kebanyakan menyasar generasi yang lebih tua. Itulah kenapa penipuan ini juga dijuluki grandparent scam. Lansia yang menjadi target kemungkinan besar akan menerima panggilan telepon dari orang yang bernada panik yang mengaku sebagai cucu atau kerabat dekatnya. Penipu kemudian akan meminta uang untuk berbagai hal seperti keluar dari penjara, untuk bisa meninggalkan negara asing, atau untuk membayar tagihan rumah sakit. Grandparent scam sedang marak akhir-akhir ini. Pada tahun 2017, total kerugian akibat penipuan semacam itu mencapai 390 miliar rupiah. Tapi pada tahun 2018, jumlahnya meningkat hampir 2 kali lipat mencapai 617 miliar rupiah. Kalau mendapati dirimu berada dalam situasi yang sama, cobalah untuk nggak bereaksi terburu-buru. Mintalah beberapa informasi kepada penelpon yang bisa membantumu memastikan identitasnya. Selain itu, ada baiknya menanyakan kepada anggota keluarga yang lain sebelum mengirim uang kepada orang asing. Penipuan Google Voice sangat mudah dan efisien. Ini bagi para penipu ya. Berikut ini yang harus diwaspadai. Kamu mungkin pernah mencantumkan nomor teleponmu di beberapa situs web dengan berbagai alasan seperti ingin menjual sesuatu atau menawarkan jasa. Para penipu akan mengambil informasi ini dan dengan cepat menelponmu serta memintamu untuk mengonfirmasi bahwa kamu sendiri bukan penipu. Ini disebut psikologi terbalik. Kamu akan diminta untuk memberikan kode verifikasi Google, padahal kenyataannya akun Google Voice sedang dibuat atas namamu. Penipu bisa melanjutkan penipuannya dan berpura-pura menjadi dirimu saat memakainya dengan menggunakan akun yang baru dibuat. Aturan nomor 1, jangan pernah membagikan kode verifikasi kepada siapapun. CV online juga nggak aman loh, karena bisa memberikan informasi pribadi kepada penipu. Mereka akan berusaha menghubungimu, berpura-pura menjadi tim perekrut, dan beberapa bahkan sampai melakukan wawancara kerja loh. Kebanyakan dari mereka berpura-pura menawarkan posisi bergaji tinggi yang tentunya akan membuatmu tertarik untuk menerimanya. Tapi ada jebakan di sini. Sebelum mereka memberikan dokumen penerimaan kerja, kamu akan dimintai uang sebagai biaya partisipasi atau bahkan untuk biaya penyiapan kantor di rumahmu. Untuk memastikan keamananmu, buatlah alamat email berbeda yang hanya kamu gunakan untuk mencari pekerjaan. Dengan cara ini, email pribadimu nggak akan tersebar dan aman dari penipuan online yang nggak diinginkan. Pastikan selalu meminta pihak perekrut untuk mengonfirmasi informasi yang kamu terima via telepon melalui email juga. Kalau sudah nggak asing dengan perusahaan tersebut, kamu juga bisa menghubungi divisi HRD untuk memastikan bahwa apa yang diminta sudah sesuai dengan kebijakan mereka. Kalau kamu nggak bisa masuk mobil karena kuncinya ketinggalan di dalam, jangan langsung gegabah ya. Cari lakban besar, potong bagiannya sepanjang jendela mobil, dan tempelin ke kaca mobil secara vertikal. Ulangi langkah yang sama sampai beberapa kali, dan tempelin lakban tadi bersebelahan. Setelah itu, lepas ujung bawah lakban dan satuin hingga ngebentuk buletan. Bagian inilah yang nanti bisa kamu pegang. Selanjutnya, potong 5-6 bagian lakban, kemudian tempelin di sebelah sini biar lebih kuat.
Setelah semuanya jadi, pegang ujung bawah lakban dan dalam hitungan 3, 2, 1, tarik ke bawah. Jendela mobilmu akan ketarik dengan sedikit upaya dan kamu bisa masukin tanganmu ke celah kecil ini untuk nurunin kacanya hingga kuncimu berhasil kamu raih. Jujur aja deh, nggak semua pengemudi jago markirin mobilnya kan? Mobilmu juga bisa kegores kalau parkirmu asal-asalan. Pakai mainan ayam karet yang berisik itu aja. Tapi ada sedikit peringatannya sih, meskipun kelihatan konyol. Seenggaknya mobilmu nggak kegores lagi kan? Jadi, pasang mainan ayam ini di pojok depan atau belakang mobilmu sebelum kamu parkir. Kalau mobilmu terlalu mepet ke tiang, dinding, atau mobil lain, mainan ayam ini akan langsung ngeluarin bunyi nyaring. Dan kalaupun mobilmu terus mepet, si ayam masih bisa berfungsi sebagai bumper empuk anti gores. Saat kamu memarkir mobil di tempat bersalju, naikin wipernya ya, biar nggak nempel di kaca depan. Dengan begini, kamu nggak perlu mencahin lapisan salju di atasnya hingga ngerusak karet wiper. Tapi sebagian orang nggak mau melakukannya, karena menurut mereka, trik ini bisa ngerusak pegas dan bikin lengan wiper lebih gampang dicuri. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan dua hal ini. A. Solusinya bukan ngebiarin lengan wiper semakin haus, dan cuaca hangat nggak akan nurunin elastisitasnya kok. B. Siapa sih yang gabut banget ngincer wiper mobil sebagai barang curian? Tapi kalau kamu tetap mau nurunin wiper atau lupa mengangkatnya, nyalain AC aja. Udara dingin bisa mencairkan lapisan es seperti pemanas dengan nurunin kelembapannya. Trik mantul ini juga bisa kamu pakai saat pemanasmu rusak. Sebetulnya, kamu bisa mencegah munculnya lapisan es di kaca mobil. Gini caranya, campur 3 bagian cuka dengan 1 bagian air. Lalu semprotin campuran ini ke kaca depan di malam hari. Dengan begini, kamu nggak perlu repot-repot mecahin lapisan esnya di pagi hari. Meski udah dirawat baik-baik, wiper mobilmu pasti rusak. Kalau karetnya lepas dan lengan logamnya menggores kaca depan, taruh kaos kaki panjang di ujungnya. Trik ini bisa bermanfaat meskipun cuma sebentar, tapi kamu tetap perlu beli wiper baru secepatnya. Untuk menghemat waktu dan energimu saat dingin, jauhkan lapisan es dari pintu mobilmu. Pintu mobil jadi sulit dibuka karena lapisan karetnya kemasukan salju cair. Kemudian air ini membeku lagi. Nah, untuk mencegahnya, kamu bisa nyemprotin cooking spray di lapisan karet bagian dalam dan bersihin tetesannya dengan tisu. Aki mobil nggak begitu tahan terhadap cuaca dingin. Bahkan saat suhu di sekitar terlalu ngedrop, aki mobil bisa membahayakan kalau nggak segera dipanasin. Nyalain lampu utama selama beberapa saat, kemudian nyalain mesinnya. Kamu juga bisa manasin aki mobil dengan nyalain radio sambil ngedengerin musik, biar kamu nggak cepat bosan. Nyetir mobil saat kaca depannya berembun bisa membahayakan nyawamu loh. Tapi tenang, kamu bisa pakai kentang kok. Ambil kentang mentah yang udah dicuci, lalu potong jadi 2 kayak gini. Setelah itu, gosokin bekas potongannya pada kaca mobil dari dalam. Getah kentang bisa ngebersihin sekaligus ngebentuk lapisan pelindung dari kabut. Kalau udah, biarin getahnya nempel di kaca sampai kering. Trik ini juga bisa dipakai pada pintu dan cermin kamar mandi. Kalau roda mobilmu terjebak di salju atau lumpur, gunakan karpet mobil sebagai penolongmu. Taruh karpet mobil di bawah ban untuk menambah traksi. Pakai trik pasir kucing juga bisa sih, tapi siapa juga yang bepergian jauh sambil bawa pasir beginian di dalam mobil? Oke, balik lagi ke karpet mobil tadi. Kalau cara ini nggak berhasil juga, kempesin dulu ban mobilmu. Dengan begini, traksinya akan bertambah. Tadi kan ban mobilmu udah dikempesin. Nah, setelah mobilmu jalan lagi, jangan lupa pompa bannya ya. Kamu pasti bakal panik banget kan kalau mobilmu tiba-tiba terjebak di dalam lumpur atau pasir di tengah guyuran hujan? Tapi ada solusinya kok. Dengan sekop dan sedikit kesabaran, ban mobilmu akan bisa jalan lagi. Gali terus gundukan lumpur dan pasir di dekat roda sebanyak mungkin dengan sekop atau tangan kosong. Kalau mobilmu masih diam, pindah gigi dari posisi mundur ke posisi maju untuk mendapat momentum. Kempesin juga ban mobilmu supaya luas permukaannya bertambah. Pacu mobilmu sampai kecepatannya mencapai 110 km per jam sejauh 16 km setiap bulan di jalan tol saat cuacanya cerah. Cara ini bisa ngilangin penumpukan air dan gas di dalam mesin dan sistem pembuangan. Kamu bisa nambahin kecepatannya sih, tapi hanya saat benar-benar diperlukan. Kalau kamu sering kesulitan nyari mobilmu di tempat parkir yang luas, foto aja spot dan nomor barisnya setelah kamu keluar mobil. Kamu juga bisa menggunakan aplikasi GPS. Tapi kalau kamu nggak memanfaatkan kedua cara ini, masih ada kunci jarak jauh. Sinyalnya nggak nyampe ya? Coba deh, deketin dulu kuncinya ke area kepala kayak gini. Cairan di kepalamu bisa menambah konduktivitas sinyal kunci. Kedengeran aneh kan? Tapi bisa berhasil kok. Coba aja.
Selain buat ngepasin posisi kepala, bilah logam di kursi mobil juga bisa kamu pakai buat mecahin jendela dalam kondisi darurat. Sebaiknya tekan celah di bagian bawah jendela, kemudian tarik ke arahmu sampai kacanya pecah. Kalau kamu nggak punya tempat ponsel di dalam mobil atau tiba-tiba ponselmu lepas, pasang aja karet gelang di ventilasi AC. Masukin karetnya melalui bagian atas ventilasi, kemudian tarik ujung satunya melalui bagian bawah. Sip, kamu bisa naruh ponselmu di situ dan siap berkendara. Pakaianmu yang menggesek kursi saat kamu keluar mobil bisa menghasilkan listrik statis. Kelihatannya memang sepele, tapi selalu hati-hati ya saat kamu berada di pom bensin. Kalau tanganmu tiba-tiba megang nozzle logam, bunga api bisa langsung muncul. Pasti bikin kaget kan? Tapi di saat-saat seperti ini kamu nggak bisa cekikan bareng temenmu. Percikan api kecil bisa ngebakar uap bensin. Dan untuk menetralisir muatan listriknya, sentuh bagian logam di mobilmu sebelum kamu megang nozzle. Masih soal pom bensin nih. Sebelum ngisi bahan bakar, kamu masih kebingungan nyari posisi tangkinya? Tenang aja, kamu nggak perlu tebak-tebak buah manggis lagi kok. Tanda panah dan ikon tangki bahan bakar pada dashboard kayak gini bisa ngasih tahu posisi tangki. Nggak perlu buang-buang waktu lagi kan? Pengen tahu cara praktis plus murah meriah buat ngebersihin jendela dan kaca mobilmu? Pakai sabun cuci piring aja. Produk ini bisa ngilangin bekas tangan dan air liur anabul. Tetesin sabun pencuci piring pada kain lap basah dan hangat, kemudian bersihin kotorannya. Alat penyedot ini nggak melulu dipakai di dapur dan kamar mandi loh. Kamu juga bisa memakainya buat ngilangin penyok di mobilmu. Basahi dulu area penyok dan penyedotnya, kemudian tekan penyedot pada area penyok dan tarik keluar sampai penyoknya hilang. Minuman soda juga bisa jadi cara efektif buat ngilangin karat dan noda logam. Minuman ini mengandung senyawa karbonat dan tinggi asam fosfat. Semprot area yang berkarat dengan soda, lalu gunakan sikat atau sikat gigi kalau karatnya terlalu kecil. Kasihin soda dan gosok seperlunya aja. Tapi jangan lupa bersihin dengan air setelah semua prosesnya selesai ya. Mobil berat perlu bahan bakar yang lebih banyak. Mesin harus ngebakar lebih banyak bahan bakar supaya mobilnya tetap bergerak. Jadi, kalau bagasimu dipenuhi kursi piknik, dumbbell, tongkat golf, dan pakaian yang kamu mau donasiin sejak lama, berarti kamu perlu ngurangin muatan mobilmu biar lebih ringan. Kamu loncat keluar dari mobil, nyaris panik, tanganmu gemeteran, kamu sambar nozzle bensin dan cepat-cepat kamu masukkan ke dalam tangki. Tiap detiknya berharga karena hawa di luar sangat dingin dan bikin tanganmu beku. Dan kamu marah karena harus selalu memegang handle pompa agar bahan bakar terus mengalir. Orang-orang di barat mungkin sering menghadapi situasi ini. Tapi ternyata itu cara mengisi BBM yang salah. Kenapa? Coba lihat pemicu di handle pompa bensin itu. Ada tab logam kecil di sana. Dorong pemicu pompa, lalu geser tab kecil itu. Tab itu akan menahan waktu kamu lepas pemicunya. Pompa nggak akan tertutup dan bahan bakar bisa terus mengalir. Hore! Tanganmu jadi bisa kamu masukin saku biar tetap hangat. Salah satu barang paling berharga buat bantu kamu dan mobilmu di musim dingin adalah kaos kaki. Selalu simpan sepasang kaos kaki di bagasimu. Kaos kaki bisa menyelamatkan wiper dan kaca depanmu. Waktu kamu meninggalkan mobil, pasang kaos kaki di ujung wiper. Nah, wipernya jadi nggak membeku di kaca mobil. Ambil sepasang kaos kaki lain, isi dengan pasir kucing, dan taruh di mobil. Ini bisa mencegah jendelamu berkabut. Kelembaban udara akan selalu menempel di permukaan yang dingin. Sumber utama uap air adalah napasmu, atau juga salju yang meleleh di dalam mobil. Mungkin salju terbawa sepatumu pas masuk mobil. Jadi, kamu harus menghilangkan kelembapan dari udara. Pasir kucing di kaos kaki cocok banget untuk ini. Selain itu, kamu bisa siap-siap kalau kucingmu butuh. Kaos kaki bahkan bisa menyelamatkanmu saat kamu terjebak di salju atau lahan becek. Kamu berusaha mendorong mobilmu, tapi kamu terus saja tergelincir dan nggak mampu mendorongnya dengan baik. Ambil sepasang kaos kaki dan pakai di luar sepatumu. Cengkraman kaki di tanah sekarang jauh lebih baik dan kamu bisa menggerakkan mobil keluar. Kalau belum bisa, kaos kaki berisi pasir kucing akan berguna lagi di sini. Tabur pasir di depan roda. Ini akan memberi traksi yang baik dan kamu bisa keluar dari salju tebal tanpa mendorong mobilmu. Kamu juga bisa menyimpan kardus dalam bagasi untuk keperluan ini. Kardus nggak makan banyak tempat dan bisa diselipin di mobil. Lain kali, kalau mobilmu terjebak di salju, kamu bisa keluarkan kardus itu dan taruh di bawah ban mobil. Kamu akan keluar dari sana dalam sekejap. Selalu simpan beberapa plastik klip besar di laci dashboardmu.
Pas kamu sampai di rumah, pasang plastik klip di kaca spion samping. Bahkan setelah hujan salju lebat, lepas plastik itu dan spionmu akan bebas es. Jika kunci pintu mobilmu membeku di pagi hari dan bikin kamu nggak bisa masuk mobil, pakai aja hand sanitizer. Semprotkan beberapa kali ke dalam lubang kunci atau oleskan di kuncinya. Ini akan cepat melelehkan es. Jadi, kamu bisa masuk mobil. Kamu bisa mengatasi kaca depan yang beku kalau kamu unduh aplikasi Kompas di ponselmu. Waktu mau parkir, coba hadapkan mobilmu ke timur. Di pagi hari, matahari akan terbit di sisi ini. Sinar matahari akan melelehkan es di kaca depan dan bahkan sedikit menghangatkan interior mobil. Jadi, kamu nggak perlu mengikis es dengan kartu kredit lagi tiap pagi. Kompas juga akan berguna di musim panas. Tapi sekarang kebalikannya, parkir mobilmu menghadap ke barat. Jendela belakang lebih sempit daripada jendela depan. Jadi, saat matahari lagi terik-teriknya di atas kepala, mobil nggak akan jadi panas. Selain itu, setir mobil juga nggak bakal jadi terlalu panas sampai nggak berani kamu sentuh. Kalau kamu nggak punya pilihan parkir ke arah mana, putar setir hingga terbalik. Jadi, matahari cuma akan menyinari bagian bawahnya. Setelah masuk mobil, kamu bisa putar lagi setirnya supaya tanganmu nggak kepanasan. Atau kamu bisa pakai kaos kaki di tanganmu dan nyetir kayak biasa. Hehe, bercanda. Yang itu aku ngarang. Mobilmu terparkir di tempat panas selama berjam-jam pas kamu belanja. Nah, saat kembali, kamu nggak perlu duduk panas-panasan sambil menunggu AC mengusir hawa panas itu. Turunkan jendela penumpang depan. Keluar dari mobil, buka dan tutup pintu penumpang belakang beberapa kali. Udara sejuk akan masuk ke dalam mobil melalui jendela dan mendorong udara panas keluar lewat pintu. Gantung beberapa kait karabiner di dudukan sandaran kursi depan. Sekarang, kamu punya gantungan tambahan di mobil. Kamu bisa menggantung baju di sana biar nggak kusut, atau gantung tas belanja di gantungan karabiner belakang biar tetap aman. Kalau kamu taruh di bagasi atau di kursi belakang, belanjaan bisa jatuh saat kamu mengerem mendadak. Jangan buang-buang uang buat beli penyegar udara mobil. Penyegar udara penuh bahan kimia dan bisa berbahaya. Ambil secari kain flanel dan bentuk sesuka hatimu. Boleh bebas kok, nggak harus gambar pohon. Terus, ambil minyak esensial aroma favoritmu. Kamu bisa membelinya di toko, tapi jangan kebanyakan ya. Beberapa tetes saja cukup buat penyegar udara. Ini penyegar alami dan aromanya harum. Kamu juga bisa memakai jepitan baju dari kayu. Kayu menyerap cairan dengan baik. Taruh beberapa tetes minyak dan pasang jepitan baju di jeruji AC. Beres. Udara akan mengalir melewati kayu yang sudah ditetesi minyak itu. Dan mobilmu jadi harum. Jangan pakai lap dan spons buat membersihkan interior mobilmu. Kebanyakan lap meninggalkan serpihan serat di dashboard. Mobilmu pun jadi kayak nggak terawat, bahkan setelah dibersihkan. Yang kamu butuhkan cuma penyaring kopi, kayak yang kamu pakai di mesin kopimu loh. Tuang sedikit minyak sayur di atasnya dan usap seluruh dashboard. Filter kertas sangat bagus untuk menyerap debu dan kotoran dan enggak meninggalkan serpihan serat. Cuma ya, jangan pakai filter bekas kopimu yang tadi pagi juga ya. Nah, sekarang mari kita rawat jendela mobil. Ada cara keren mencegah jendela berkabut untuk selamanya, yaitu dengan krim cukur. Taruh sedikit krim cukur di kaca dan gosok dengan lap kering. Komposisi kimia krim cukur akan mengusir kelembapan dan kaca akan selalu bersih dan kinclong. Lanjut ke eksteriornya. Lampu depan, kotoran, debu, dan sinar ultraviolet bikin lampu depan memudar seiring waktu. Belum lagi serangga yang biasanya mati di lampu itu. Cara terbaik mengatasinya adalah dengan menggosoknya menggunakan lap yang abrasif. Ambil lap abrasif yang paling lembut. Ini akan membersihkan lapisan atas tipis plastik itu. Dan lampu depanmu bakal kelihatan kayak baru. Akan lebih baik lagi kalau kamu pakai pasta gigi atau bedak. Bahan ini juga abrasif, tapi lebih lembut. Oleskan saja sedikit pasta gigi dan gosok lampu depanmu dengan lap kering. Kebanyakan tempat cuci mobil menawarkan untuk melapisi mobilmu dengan wax setelah dicuci. Yang kamu butuhkan cuma kondisioner rambut. Kondisioner mengandung bahan yang menolak air. Teteskan sedikit kondisioner pada air dan oleskan di mobil kering dan bersih. Sekarang, air hujan akan meluncur dari mobilmu dan mobil akan berkilau dalam segala cuaca.
Nah, sekarang kami bisa bantu kamu menghemat uang di bengkel servis mobil. Pertama, kamu nggak perlu mengganti aki. Banyak mekanik bilang mesin mobil bakalan nggak bisa nyala karena aki yang mati. Lantas kamu ngeluarin dompet dan menyerahkan sejumlah besar uang buat beli aki baru. Masalahnya mungkin bukan pada akinya sendiri, tapi kabelnya. Lihat dua jepitan itu, ini plus dan minus, kayak baterai biasa. Dan kontak ini bisa berkarat, lalu aki mulai mengirim lebih sedikit arus lewat kontak ini. Jadi, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah bersihkan karat dari area ini. Pakai kertas pasir untuk logam, atau sedikit kola. Kola sangat baik untuk membersihkan karat, dan akimu akan lebih awet beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun lagi. Mekanik di pom bensin juga bisa ngecek oli mesinmu. Dia mengeluarkan tongkat celupnya dan memastikan olinya berwarna gelap hampir hitam. Selanjutnya dia menyarankan kamu supaya mengganti oli mesinmu. Tunggu dulu, warna kotor itu wajar. Itu karena kandungan berbagai silikonnya. Mekanik profesional menganjurkan kita mengganti oli mesin setiap sekitar 10.000 km. Jadi, awasi ketinggian oli di dalam mesin. Batas oli seharusnya ada di antara dua tanda di tongkat celup itu. Kamu pernah dengar bunyi mencicit rem mobil kan? Mekanik mungkin bilang kalau kamu butuh bantalan rem baru. Sebenarnya, ini semua ada kaitannya dengan karat di cakram rem. Kamu bisa membersihkannya sendiri dan menghemat banyak uang. Dan bagian terburuknya, lampu indikator mesin. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah periksa tangkimu. Alasan paling umum lampu ini menyala adalah tutup tangkinya kurang kencang. Oksigen bisa masuk ke dalam mesin lewat celah itu. Otak elektronik mobil dapat sinyal kalau ada sesuatu yang gak beres. Dan kamu bakal lihat lampu indikator kerusakan mesin menyala. Kencangkan tutup tangki dan coba nyalakan lagi mobilmu. Lumayan, kamu bisa menghemat uang. Keren kan? Wah, benda kecil ini ternyata jadi aksesoris penting di dalam mobil. Nih, ada kikir kuku. Buat ngerapin kuku selagi nunggu macet. Enggak lah, tapi buat ngebersihin wiper. Wiper dipasangi bahan untuk ngebersihin kaca mobil. Alat ini berfungsi untuk menyeka air, partikel kotoran, atau serangga yang menempel di kaca depan mobil. Lama-lama, karetnya akan tertutup oleh lapisan kotoran hingga nggak berfungsi lagi. Jadi, kamu perlu melepas wipernya, kemudian gosok dengan kikir kuku. Dengan begini, wipermu akan bebas dari kotoran dan lebih awet. Trik ini perlu kamu terapkan terutama saat cuacanya kurang bersahabat, agar penglihatanmu di kaca depan bisa lebih jelas dan perjalananmu lebih aman. Kamu juga bisa hemat uang karena nggak perlu beli wiper baru. Waduh, kamu udah parkir sembarangan tuh, sampai mobilmu nabrak tiang. Nah, penyok kecil di bodi mobil bisa dibetulin dengan es batu. Tempelin aja sepotong es kering di area benturan. Mobilmu bisa langsung mulus lagi. Tapi trik ini cuma bisa dipakai di bahan logam karena pengaruh pemuaian oleh panas. Saat suhunya naik, logam akan memuai. Dan saat dingin, ukurannya akan menyusut. Jadi, saat kamu naruh es di bagian penyok, logam mendapat tensi yang bisa menyebabkannya kembali ke bentuk semula. Kamu juga bisa memakai suction cup biasa seperti yang dipakai untuk mengangkat kaca. Tempelin aja ke area penyok, lalu tarik. Alat penyedot yang biasa kamu pakai untuk ngebersihin wastafel mampet juga bisa ngebantu kok. Oke, gimana kalau kita juga menyamarkan goresan di area benturan kayak gini? Pilih cat kuku biasa yang warnanya sama kayak mobilmu ya. Biasanya, goresan di bodi mobil nggak begitu dalam kok. Jadi cuma ngerusak lapisan bening bagian atasnya. Malahan nggak sampai ke lapisan catnya. Usapan cat kuku beberapa kali akan mengisi goresan tadi, dan mobilmu akan kelihatan seperti baru lagi. Kalau kaca depanmu rusak sampai terlihat retakan kecil di dalamnya, pakai cat kuku transparan aja. Rongga kecil di dalam retakan juga akan terisi dengan cat kuku, sehingga mencegah retakannya membesar. Gimana caranya ya biar mobilmu tetap kinclong? Nah, ini beberapa triknya. Dijamin deh, bakal berguna banget. Kita mulai dari lampu utama. Kalau kamu nggak bisa ngebersihin lampu utama dari serangga setelah melakukan perjalanan jauh, coba deh pakai pisau cukur biasa. Alat ini bisa mengikis kotoran yang nempel di lampu utama. Kamu juga bisa ngebersihin kaca depan mobilmu dengan cara yang sama. Tapi jangan ditekan terlalu keras ya, nanti kacanya bisa tergores. Agar lampu utama selalu bersih,
siapin dulu lilin biasa, terpentin mineral, dan pelarut biasa. Parut lilinnya, kemudian masukin ke gelas. Selanjutnya, tambahin pelarut dan panasin gelasnya dengan hair dryer. Setelah siap, olesin bahan ini ke lampu utama dan kaca depan mobilmu. Sesaat kemudian, akan terbentuk lapisan lilin pelindung yang akan mengusir kotoran dan tetesan air. Olesin juga lilin ini ke spion samping supaya spionmu nggak tertutup air saat hujan. Kalau lampu utamamu masih juga kotor, olesin sedikit odol ke permukaan lap kering, kemudian gosokin ke lampu utama. Pasta gigi lebih ampuh daripada pembersih konvensional. Selain itu, nggak akan terbentuk rongga. Untuk melindungi bodi mobil dari kotoran dan hujan, gunakan kondisioner rambut. Campurkan kondisioner dan air dengan takaran 1:2. Olesin campuran ini pada mobil dengan kain microfiber. Tapi kamu perlu melakukannya saat mobilmu benar-benar bersih. Sebaiknya olesin campuran tadi setelah kamu mencuci mobil. Setelah 5 menit, keringkan mobilmu. Perlindungan seperti ini bisa mencegah kotoran dan tetesan air hujan. Oke, kita lanjut ke interiornya. Kaca depan dan belakang mobilmu sering banget berkabut kan? Hal ini disebabkan oleh air yang terkandung pada udara hangat di dalam mobil bersentuhan dengan jendela mobil yang dingin. Air ini akan mengembun, lalu berubah menjadi titik kecil yang menempel di jendela. Coba deh, ambil krim cukur biasa, lalu olesin ke jendela bagian dalam. 1 kepalan krim cukur udah cukup kok buat melapisi seluruh jendela depan. Tunggu selama beberapa menit, kemudian lap dengan kain kering. Bahan kimia yang terkandung di dalam krim cukur akan ngebersihin titik air dari kaca depan hingga kabutnya menghilang. Sebetulnya, kamu bisa ngilangin kelembaban di dalam mobil loh. Gini caranya, ambil kaos kaki biasa, kemudian isi dengan pasir kucing. Tapi jangan lupa minta izin dulu sama anabulmu ya. Ikat kaos kaki tadi, lalu pasang di dalam mobil. Pasir kucing bisa menyerap kelembaban udara di dalam mobil, sehingga jendelamu akan tetap kering. Dan kaos kaki ini bisa sangat berguna saat situasi sulit loh. Wah, gimana nih kalau ada mobil yang terjebak di salju kayak gini? Rodanya terus muter, tapi mobilnya nggak mau gerak. Nah, taburin aja sedikit pasir kucing di depan roda penggerak mobil. Gaya gesek maksimum roda akan naik, sehingga mobil bisa keluar dari jebakan itu. Tapi gimana nih kalau aki mobilmu tiba-tiba lemah di tempat sepi? Nggak ada orang lain yang bisa kamu mintai tolong untuk menstarter mobil. Coba deh ambil dongkrak dan angkat roda penggerak mobilmu. Selalu hati-hati ya. Selanjutnya, ambil tali derek. Kamu perlu bawa tali ini di mobilmu untuk jaga-jaga. Bebatkan tali pada roda yang telah diangkat agar tali ini ketarik sampai rodanya bergerak ke depan. Pasang gigi 1 dan putar kunci kontak. Nyalakan mesin untuk melepas tali dengan cepat hingga roda mulai berputar. Tada! Mesin mobilmu bisa nyala lagi. Udah kayak nyalain mesin mobil dengan mendorongnya ya. Tapi perlu diingat, trik ini cuma berlaku pada mobil dengan transmisi manual. Kalau kamu nggak mau numpahin oli saat menuangnya ke mesin, coba deh taruh obeng ke dalam lubang, kemudian tuang oli di atasnya. Opsi yang lebih mantul juga ada, yaitu dengan memakai wadah oli sebagai alat bantu. Ulir pada wadah sama persis dengan ulir lubang oli mesin. Ambil 1 wadah oli kosong, kemudian potong bawahnya. Kalau sudah, pasang wadah ini pada lubang oli, kemudian tuang. Dijamin nggak akan tumpah mengotori mesin. Kalau handle atau kunci pintu mobilmu macet saat cuaca dingin, hand sanitizer biasa bisa ngebantu kok. Bahan ini akan langsung mencairkan es. Kamu juga bisa merendam anak kuncinya ke dalam hand sanitizer, kemudian memasukkannya ke lubang kunci. Pintunya akan langsung ngebuka. Kalau nggak ada antiseptik, pakai sedotan juga bisa. Tempelkan sedotan di lubang kunci, lalu tiupkan udara ke dalamnya. Setelah beberapa menit, pintunya akan ngebuka. Sebel sama kabel panjang yang sering terlilit saat kamu ngecas di mobil ya? Nggak usah dipotong. Ambil kabel pengecasmu lalu lilitkan pada pensil. Kalau sudah, panasin pakai hair dryer. Tapi jangan sampai kabelnya kepanasan ya. Gimana?
kabelmu udah mirip kayak Pegas kan? Plusnya lagi, bisa lebih ringkas. Kalau kamu suka minuman botol tapi nggak bawa pembukanya di dalam mobil, nggak masalah, pakai besi di ujung sabuk pengaman aja kalau gitu. Pop, tuh kan, botolnya langsung ngebuka. Saat cuaca panas, setir mobilmu memang bisa kepanasan, sampai-sampai tanganmu ikut panas saat memegangnya. Gini solusi terpraktisnya, puter aja setirnya sampai bagian bawahnya berada di atas. Saat masuk mobil lagi, kamu bisa memegangnya di bagian atas yang suhunya lebih dingin. Selain itu, kalau mobilmu kepanasan di tempat parkir, turunin aja jendela pengemudinya, lalu buka dan tutup pintu penumpang belakang beberapa kali. Trik ini akan mempercepat proses aliran udara ke interior mobil, dan kamu nggak perlu berpanas-panas lagi. Saat keluar dari mobil, kamu pernah ngerasa kayak kesetrum nggak sih? Hal ini disebabkan oleh listrik statis. Pakaianmu bergesekan dengan kursi mobil, lalu kamu megang pintu logam saat berusaha menutupnya. Maka, tercipta kejut listrik di antara tanganmu dan pintu mobil. Untuk menghindari masalah ini, buka pintu dulu dengan menyentuh bodi mobil. Kamu juga bisa menyentuh pintu penumpang dari luar. Tapakkan kakimu di tanah, lalu keluar. Yeay, akhirnya nggak kesetrum lagi. Kalau kamu masih pengemudi baru, mungkin belum hafal dengan ukuran mobil yang sebenarnya. Akibatnya, kamu bisa menggores mobilmu saat parkir meskipun di garasimu sendiri. Gantung aja bola tenis di langit-langit garasimu hingga bolanya menyentuh kaca depan atau belakang mobil saat kamu menginjak rem. Sip, udah, mobilmu udah terparkir rapi. Saat harus satu mobil dengan orang lain, kamu perlu menyesuaikan kursi pengemudi. Biar prosesnya lebih gampang, kamu bisa nempelin selotip warna di panel bawah kursi dan pintu pengemudi saat dalam posisi nyaman. Tiap kali mau menyesuaikan kursinya, tinggal sejajarkan aja selotip ini. Kamu juga bisa memakai berbagai warna selotip untuk masing-masing pengemudi. Atau kalau nggak mau ribet, pengemudi lain bisa beli mobil sendiri kan? Emang solusi yang mahal sih, bener nggak? Bener banget!